Ya, bagaimana seorang itu beradab terhadap ilmu, adab di dalam belajar, ya, agar mereka berhasil, ya, dalam perjalanannya menuntut ilmu. Taib. Qala al-musannifu fidhahullah al-ma'kidu al-hadi ashar. Kesimpulan yang ke-11. Siyanatul ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha. Menjaga ilmu dari hal-hal yang mengotorinya. Ya, menjaga ilmu dari hal-hal yang bisa mengotori dari ilmu tersebut, mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha. Dari hal-hal yang menyelisihi muru'ah. Muru'ah itu artinya kehormatan, ya, kehormatan diri, wa yakhrimuha, dan hal yang bisa menghancurkannya. Iya, penjagaan terhadap ilmu dari hal-hal yang bisa merusak dari ilmu tersebut. Taib. Kata beliau, perhatikan, man lam yasunil ilma lam ya lam yasunhu al-ilm. Kama qala Syafi'i rahimahullahu taala. Barang siapa yang tidak bisa menjaga ilmu, maka ilmu itu tidak akan menjaga dirinya. Ya, sebagaimana yang diucapkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fima yashinu faqad istakhaffa bil ilm. Ya, merusak siapa yang merusak dari muru'anya, dalam artian dia jatuh pada perkara-perkara yang buruk, yang jelek, faqad istakhaffa bil ilmi, maka orang ini telah meremehkan, merendahkan dari ilmu yang dia pelajari. Falam yu'azzimhu wa waqa'a fil batalah. Dia tidak akan mengagungkan, menghormati ilmu tersebut, dan dia akan terjatuh ke dalam kesia-siaan. Sehingga fatufdi bihil halu ila zawali ismil ilmi anhu. Sehingga akan mengharuskan keadaannya, ya, kepada hal yang dengannya ilmu itu hilang darinya. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Seorang yang tidak menjaga ilmu, ya, maka ilmu itu akan pergi darinya. Ya. Ini bahagian dari adab, ya. Qala Wahab ibnu Munabbi rahimahullah berkata, la yakunul battalu minal hukama. Ya, orang-orang battal itu tukang main-main, tidak punya serius, itu tidak akan menjadi orang-orang yang ahli hikmah. Ya, ini orang yang tidak punya apa? Keseriusan belajar, banyak main, tidak akan menjadi ahli hikmah. Subhanallah. Ya, taib. Karena kita sekarang berbicara tentang uh, sekarang kita berbicara tentang al-muru'ah, menjaga ilmu dari hal yang mengotori ilmu tersebut, dari perkara-perkara yang menyelisihi muru'ah, kehormatan, dan bisa merusaknya. Sekarang apa itu muru'ah? Sekarang Syekh jelaskan. Wajima'ul muru'ati kama qalahu Ibnu Taimiyah, ya, al-jaddu fil muharrar wa tabi'ahu hafiduhu fi ba'di fatawi. Ya, makna yang menyeluruh, ya, tentang muru'ah, artinya arti dari muru'ah itu apa? Sebagaimana yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah isti'malu ma yujammiluhu wa yuzinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu. Ya, melakukan hal-hal yang memperindah dan menghiasinya, menghiasi diri. Ya, jadi kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Kita berupaya bagaimana pembawaan kita bagus, indah. Wa tajannubu ma yudannisuhu wa yushinuhu, dan menjauhi hal-hal yang bisa mengotori, yang bisa merusak dari akhlak kita. Nah, itu namanya muru'ah. Ya, kalau di bahasa Indonesia biasa kalau diterjemahkan langsung
kehormatan, ya, menjaga kehormatan diri. Jadi seorang yang berilmu dia harus jaga wibawahnya, ya, dia harus jaga wibawahnya. Kemudian qila li Abi Muhammadin Sufyan ibnu Uyainah, dikatakan kepada Abu Muhammad yaitu Sufyan ibnu Uyainah, qad istambatta minal Qur'ani kulla syai'in fa ainal muru'ata fih. Engkau telah berdalil, beristimbat dari Al-Quran tentang segala sesuatu. Kalau begitu, di mana di dalam Al-Quran yang disebutkan tentang muru'ah, harga diri, kehormatan diri? Maka qala, beliau berkata, fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Nah, ini salah satu bentuk ayat, ya, salah satu ayat yang menjelaskan tentang al-muru'ah. Khudil afwa, ambillah rasa maaf. Iya. Perintahkan kepada yang baik-baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Jadi 3 ya. Ya, kalau ada yang berbuat zalim kepada kita, ya, maafkan, ambil rasa maaf. Perintahkan kepada hal yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Fafihi al-muru'atu wa husnul adabi wa makarimul akhlak. Maka di dalam ayat ini terdapat muru'ah, ya, dan baiknya adab serta kemuliaan akhlak. Famin alzami adabin nafsi lit-talib. Di antara adab yang harus diperhatikan bagi jiwa seorang penuntut ilmu adalah tahallihi bil muru'ati wa ma yahmilu 'alaiha. Dia harus berhias, menghiasi dirinya dengan rasa muru'ah dan apa yang berkaitan dengannya. Wa tanakkubuhu khawarimaha allati tukhillu biha. Dan dia menjauhi hal-hal yang bisa merusak dan menghancurkan dari muru'ahnya tersebut. Iya. Seperti apa? Dicontohkan. Kahalki lihyatihi. Seperti dia potong jenggotnya. Orang belajar. Tapi karena malu-malu, ya, takut terhadap celaan, dia apa? Dia potong jenggotnya. Au kasratil tifat fit thoriq. Atau dia banyak memandang di jalanan. Ya, jadi seorang penuntut ilmu tidak pantas dia apa? Banyak-banyak melihat, apalagi di jalan. Ya. Kenapa? Karena di jalan itu banyak hal-hal atau banyak hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang dari dosa dan maksiat. Jadi harus menjaga pandangan, ya. Dan bukan hanya di jalan, ya. Di mana saja tempat-tempat keramaian, seseorang diperintah untuk menjaga pandangannya, apalagi seorang penuntut ilmu. Apalagi seorang penuntut ilmu. Taib. Au maddi ar-rijlaini fi majma'in nas. Atau dia membentangkan kedua kakinya ketika bermajlis. Min ghairi hajatin, tanpa ada keperluan, wala daruratin da'iyah, dan tanpa ada apa? Hajat yang sangat mendesak. Atau di antara bentuk rusaknya muru'ah juga, au suhbatil aradili wal fussaqi wal mujjani wal battalin. Bersahabat dengan orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak belajar, ya, bersahabat dengan orang-orang fasik, ya, orang-orang yang apa? Jauh dari ilmu, tidak punya perhatian terhadap agamanya. Nah, ini di antara bentuk hal yang merusak dari muru'ah seseorang. Iya. Ini di antara contoh, ya. Au musara'ati al-ahdathi was-sighar. Atau dia apa namanya? Berbenturan atau berselisih, berkelahi dengan anak kecil, ya. Artinya, ya, dia berkelahi dengan anak-anak kecil. Ya, sehingga dengan hal tersebut dia tidak dihormati, dia diejek dan seterusnya. Ini semua bentuk dari apa? Khawarim al-muru'ah, hal-hal yang bisa merusak dari harga diri seseorang, kehormatannya. Ya, jadi seorang penuntut ilmu, kesimpulannya dia harus menjaga muru'ahnya. Ya, jangan sampai
rusak dari kehormatannya. Ya. Ini diantara adab sekaligus kesimpulan yang ke-11 yang disebutkan oleh penulis Hifdzahullah Ta'ala. Kemudian berikutnya, ini tidak terlalu ya, kita baca saja karena waktu. Kemudian ke-12, ini hal yang penting juga. Al-ma'kidu tsani asyar. Intikhabu as-suhbati salihati lah. Kesimpulan yang ke-11 dari pengagungan terhadap ilmu adalah memilih, menyaring kawan-kawan duduk yang baik dalam belajar. Ya. Ya, memilih teman yang baik. Sebentar akan disebutkan hadis dari Nabi SAW. Kata beliau, ittikhaduz zamili daruratun lazimatun fi nufusil khalqi. Ya. Menjadikan teman, ya, mengambil seseorang sebagai teman, itu hal yang sangat harus. Ya. Tidak boleh tidak di dalam jiwa manusia. Ya, namanya orang hidup di atas muka bumi ini. Ya. Hatta pelajar pun, orang yang belajar pasti apa? Pasti ada teman, kawan duduknya. Ya. Fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tullab. Maka seorang penuntut ilmu butuh untuk bermuasyarah, bergaul dengan lainnya dari kalangan penuntut ilmu juga. Supaya apa? Litu'inahu hadhil mu'asyaratu ala tahsilil ilm. Supaya ya, membantu dirinya dengan pergaulannya terhadap penuntut ilmu, itu akan membantu dia untuk apa? Mendapatkan ilmu. Wal ijtihadi fi talabihi, dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Dan ini kita rasakan ya. Iya. Beda orang yang belajar sendiri dengan bersama kawan-kawan yang lain. Ya, kadang kalau kita banyak orang, misalnya belajar satu majelis banyak orang, itu kan akan membuat kita semangat. Ya. Artinya bersaing antara teman satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang menyebabkan kita sebagian orang bersungguh-sungguh di dalam belajar. Ya, bersungguh-sungguh di dalam belajar. Wazzamalatu fil ilmi, ya, teman di dalam konsep ilmu itu seperti apa? Insalimat minal gawail. Kalau dia selamat dari kerusakan. Ya, ini harus memilih teman di dalam belajar. Ya. Makanya kata Syekh di sini apa? Pertemanan di dalam ilmu itu hakikatnya adalah orang yang apa? Selamat dari kerusakan. Nafi'atun fil wusuli ilal maksud. Teman yang bermanfaat yang bisa menyampaikan kita kepada hal yang kita maksud, tujuan kita. Ya, jangan pilih teman yang apa? Yang banyak lalainya, tidak punya target di dalam belajar. Ya, tidak punya target dalam belajar. Wala yahsunu biqasidil ula illa intikhaba suhbatin salihatin tu'inuhu fa inna lil khalili fi khalilihi atharon. Subhanallah. Iya. Orang yang punya cita-cita tinggi, orang yang punya maksud yang tinggi, tidak akan indah, tidak akan baik, kecuali dia harus memilih teman duduk yang solehah yang bisa membantunya. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya khalil, teman itu terhadap temannya yang lain punya pengaruh. Punya pengaruh. Ya, pertemanan itu punya pengaruh. Ya, yang sangat dahsyat. Ya, yang menentukan keberhasilan seseorang. Bisa dipaham ya? Seorang yang belajar, ya, di antara hal yang bisa membuat dia berhasil dalam perjalanannya menuntut ilmu, dia harus apa? Menyaring, memilih teman-teman yang apa? Yang baik. Ya, memilih teman-teman yang baik. Makanya Syekh katakan di sini, sesungguhnya teman itu terhadap temannya yang lain punya pengaruh. Iya. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil.
Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu dilihat ukurannya dilihat dengan agama temannya. Ya. Seseorang itu apa? Dilihat sesuai dengan agama temannya. Kepada siapa dia bergaul. Ya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Maka perhatikan. Ya, kepada siapa dia apa? Berteman. Kepada siapa dia berteman. Kemudian kata beliau, yaqulur ragibul asfahani, laisa i'da'ul jalisi li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat, bal bin nazar ilaihi. Ya. Kata beliau, pengaruh antara sesama teman duduk itu bukan semata lewat perkataan dan perbuatannya saja. Bahkan apa? Bahkan sekedar lewat pandangan itu pun punya pengaruh. Subhanallah ya. Pandangannya saja teman punya pengaruh terhadap kita. Iya. Bagaimana lagi dengan apa? Akhlaknya, pergaulan kita dengannya. Iya. Cara bicaranya itu sangat berpengaruh. Jangan itu. Kata beliau di sini, kata Ar-Raghib Al-Asfahani, memandangnya dia kepada kita itu punya pengaruh. Iya. Mungkin pernah dengar kisahnya siapa? Abu Thalib ya, paman Nabi SAW. Ya, salah satu sebab dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena apa? Pengaruh pertemanan. Nabi SAW mengajaknya untuk berucap la ilaha illallah, mengajak masuk ke dalam Islam. Tapi ada teman-temannya di situ dekatnya mengatakan apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah Anda sudah benci terhadap agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Hah? Jadi pengaruh pertemanan itu sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang, apalagi penuntut ilmu. Taib. Ya, saya kira itu ya. Kemudian yang ke-13, Al-Ma'kidus Tsalits Asyara. Al-Ma'kidus Tsalits Asyara, tempat yang ke-13 dari Khulasatu Ta'zimil Ilm adalah badlul juhdi fi tahaffuzil ilmi wal mudzakarati bihi was su'ali anhu. Ya, yang ke-13 dari adab seorang penuntut ilmu, ya, jalan yang benar dalam mencari ilmu adalah dia mengarahkan segenap kemampuannya dalam menghafal ilmu. Harus punya hafalan. Kemudian apa? Wal mudzakarati bih. Mudzakarah, murajaah, mengulang-ulang. Was su'ali anhu, dan bertanya tentangnya. Ini diperhatikan tiga ini, sebentar akan disimpulkan di bawah. Jadi seorang penuntut ilmu harus punya kesungguhan yang mengarah kepada tiga ini. Apa itu? Menghafal, murajaah, mengulang-ulang, dan bertanya. Ini bertanya sebentar akan diisyaratkan tentang pentingnya apa? Punya guru di dalam belajar. Iya. Kata beliau, "Ittalaqqihi anisyuyukhi la yanfa'u bila hifdzillah." Iya. Talakkinya seseorang, belajarnya seseorang dari guru, itu tidak ada manfaatnya tanpa adanya hafalan. Iya. Wa mudzakaratin bih, tanpa ada mudzakarah, murajaah. Wa su'alin anhu, tanpa ada pertanyaan. Iya. Artinya apa? Kurang keberhasilan bagi penuntut ilmu yang apa? Tidak punya hafalan, bahkan tidak murojaah, tidak mengulang-ulang dari ilmu yang sudah dia ketahui. Jadi harus apa? Banyak-banyak mengulang dari ilmu yang kita ketahui. Kalau ada sesuatu ilmu yang kita tidak tahu, tanyakan. Itu adab. Ya. Fahaulai tuhakkiku fi qalbi talibil ilmi ta'zimahu bikamalil tifati ilaihi wal ishtighali bihi
Maka tiga perkara ini itu menjadi terlaksana dalam hati seorang penuntut ilmu. Dia bisa mengagungkan ilmu dengan cara apa? Bikamalil iltifati ilaihi. Adanya perhatian penuh terhadap tiga ini. Antum mau berhasil dalam belajar, ya, antum perhatikan tiga ini. Hafalan, mengulang-ulang, dan apa? Rajin bertanya. Paham ya? Wal ishtighali bihi, menyibukkan diri terhadapnya. Kemudian kata beliau, fal hifdzu khalwatun bin nafs. Iya. Hafalan itu adalah khalwat. Kita berkhalawat, berdua-duaan dengannya. Paham maksudnya? Ya, wal mudzakaratu julusun ilal qarin. Murojaah itu berarti duduk bersama kawan. Teman kita, teman belajar kita. Was-su'alu iqbalun 'alal alim. Sementara bertanya itu kita harus apa? Menjumpai seorang alim. Paham? Maksudnya begini. Maksudnya begini di sini. Kita punya hafalan, ya. Itu kan kita sendiri yang menghafalnya. Ya. Kita punya hafalan, kita sendiri, upaya kita sendiri menghafal. Ya. Adapun mengulang, murojaah, itu kan butuh teman. Butuh teman yang membantu kita. Saling mudzakarah, saling mengingatkan tentang ilmu. Kemarin kita dapat pelajaran ini apa? Hukumnya ini apa? Itu kan hal yang bisa apa? Mengokohkan ilmu di dalam hati. Nah, terus tentang pertanyaan, ya kalau bertanya sesuatu, ya jangan kepada teman, tapi harusnya kepada apa? Kepada guru. Ya, kepada guru. Kecuali kalau temannya memang tahu. Taib. Walam yazalil ulama'ul a'lam yahudduna ala hifdzi wa ya'muruna bih. Ya, para ulama itu orang-orang yang ahli terhadap ilmu, terus-menerus mereka mendorong penuntut ilmu untuk menghafalkan dan memerintahkan untuk menghafal dari ilmu tersebut. Ya, didatangkan ucapan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Kata beliau, hafizahullah taala, sami'tu syekhana Ibnu Utsaimin yaqul, hafidna qalilan wa qara'na katsiran, fantafa'na bima hafidna aktsar min intifa'ina bima qara'na. Subhanallah. Kata beliau, saya telah mendengar guru kami, Syekh Ibnu Utsaimin, jadi Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, berguru kepada siapa? Syekh Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin berkata apa? Hafidna qalilan. Kami menghafal sedikit. Wa qara'na katsiran, banyak membaca. Sedikit menghafal, banyak membaca, tapi hasilnya apa? Iya. Lebih banyak manfaatnya yang saya hafal daripada manfaat apa yang saya banyak membaca di situ. Artinya apa? Ketika seseorang menghafal dari ilmu, itu lebih besar manfaatnya kalau dia hanya sekedar apa? Membaca dan mengulang-ulanginya. Kenapa? Karena kalau kita hafal, itu artinya tertanam di dalam hati. Kalau membaca, ya, kita baca satu kali, belum tentu kita bisa apa? Hadirkan. 2 kali, 3 kali, belum tentu bisa melengket dalam pikiran. Tapi dengan dihafal, itu lebih banyak manfaatnya, kata beliau. Wabil mudzakarati tadumu hayatul ilmi fin nafsi wa yaqwa ta'alluquhu biha. Dengan mudzakarah ini, ilmu itu akan terus-menerus hidup di dalam jiwa, akan menguatkan keterikatannya dengan jiwa tersebut. Wal muradu bil mudzakarati mudarasatul aqran. Yang diinginkan dengan mudzakarah adalah apa? Mudarasah. Saling saling berbagi faedah dengan kawan duduk dalam menuntut ilmu. Ya. Wa qad umirna bi ta'ahudil Qur'ani alladhi huwa aisarul ulum. Dan kita telah diperintah, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikat Al-Qur'an
Padahal Al-Quran ini merupakan ilmu yang paling mudah. Ya. Kan dikatakan kemarin dalam Al-Quran apa? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu sebagai pelajaran. Al-Quran hal yang mudah, tapi kita diperintahkan untuk mengikatnya. Jangan sampai apa? Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Makanya disebutkan hadis. Rawal Bukhari wa Muslimun an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qol. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil al-mu'allaqah." Sesungguhnya perumpamaan orang yang memiliki Al-Quran, ahli Al-Quran, punya hafalan terhadap Al-Quran, itu layaknya seperti apa? Pemilik unta yang sedang terikat. In ahada alaiha amsakaha. Kalau dia ikat unta itu, maka unta itu tidak akan lari. Sama orang punya Al-Quran, punya hafalan, punya pemahaman terhadap Al-Quran, kalau dia jaga, dia mengulang-ulangi, murojaah, maka apa? Ilmu Al-Qurannya akan tinggal. Sebaliknya, wa in atlaqaha zahabat. Tapi kalau dia sia-siakan, dia tinggalkan dari ilmu yang sudah dia ketahui, maka ilmu itu akan apa? Zahabat, pergi. Seperti itu permisalannya ya. Bagaikan unta yang diikat. Qala Ibnu Abdul Bar fi kitabih At-Tamhid. Imam Ibnu Abdul Bar berkata dalam kitab beliau, dalam kitabnya At-Tamhid, inda hadzal hadis, terkait tentang hadis ini. Innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibil al-mu'allaqah. In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Apa kata beliau? Wa idza kana al-Qur'anul muyassaru lidzikri kal ibilil mu'allaqah man ta'ahadaha amsakaha fa kaifa bisairil ulum. Ya, kalau Al-Qur'an saja, ilmu Al-Qur'an, yang mana ilmu Al-Quran ini hal yang dimudahkan sebagai peringatan, diperumpamakan bagikan onta yang diikat, siapa yang mengikatnya maka akan tetap tidak akan pergi, maka bagaimana lagi dengan ilmu-ilmu yang lain? Bagaimana lagi dengan apa? Ilmu-ilmu yang lain. Tentunya apa? Harus lebih dijaga lagi, diperhatikan. Jangan sampai lepas begitu saja dan tidak akan kembali lagi. Maka penting apa? Mudzakarah. Ya. Mengulang-ulang dari ilmu yang diketahui. Wa bisu'ali anil ilmi tuftahu khazainuhu. Banyaknya bertanya tentang ilmu-ilmu itu akan membukakan kita rahasia-rahasia dari ilmu. Fa husnul mas'alati nisful il. Iya. Baiknya seseorang dalam bertanya itu setengah dari ilmu. Ya, baiknya pertanyaan itu nisful il. Was-su'alatul was-su'alatu al-musannafatu kamasaili Ahmad al-marwiyati anhu burhanun jaliyun ala azimi manfaatil il. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ditulis seperti masail-masail Imam Ahmad yang diriwayatkan darinya. Jadi Imam Ahmad punya buku ya terkait tentang masail, masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan yang diriwayatkan dari beliau. Itu apa? Burhanun jaliyun. Adalah tanda yang sangat jelas ala azimi manfaatis su'al, tentang pentingnya, besarnya manfaat adanya apa? Pertanyaan. Ya, itu poin yang keberapa? Yang ketiga disebutkan. Ya, tentang bertanya. Kemudian wahadhil ma'ani as-salasatu lil ilmi bimanzilatil gharsi lisyajari wa saqihi wa tamniyatihi bima yahfadhu quwwatahu wa yadfa'u afatahu fal hifdhu gharsul ilmi wal mudzakaratu saqyuhu was su'alu anhu tamniyatuh. 3 makna, ya, 3 makna ini tentang ilmu apa tadi? Mengerahkan kemampuan dalam apa? Menghafal, terus mudzakarah, murojaah, dan apa? Bertanya. Ya. 3 makna ini apa maksudnya? Bagaimana permisalannya? Bimanzilatil gorsi.
Bagikan seseorang itu menanam pohon. Berarti ini apa? Hafalan ini. Hah? Ya tidak? Ya, orang yang menghafal ilmu itu bagaikan apa? Menanam pohon. Terus wasakyihi. Dia apa? Menyiramnya. Dia siram. Setelah dia hafal dia siram. Dia pelihara. Ini apa? Murojaah. Iya, mengulang-ulang. Kemudian apa? Watam niyatihi. Dia pelihara terus sampai besar. Ini apa? Pertanyaan. Supaya ilmu itu berkembang. Paham ini? Perumpamannya. Jadi bagaikan orang yang apa? Menanam pohon. Iya, menanamnya itu bagaikan hafalan. Iya. Menyiramnya bagaikan mudzakarah. Iya. Memeliharanya sehingga bisa berkembang itu bagaikan apa? As-su'al. Bertanya. Banyak bertanya tentang ilmu. Iya. Bima yahfadhu quwwatahu wa yadfa'u afatahu. Ini hal-hal yang bisa menjaga kekuatan ilmu dan mencegah dari hilangnya ilmu tersebut, rusaknya. Fal hifdzu gharsul ilmi, maka hafalan itu adalah bagaikan tanaman. Ya, menanam ilmu. Hafalan itu adalah menanam ilmu dan mudzakarah merojaahnya adalah menyiramnya. Was-su'alu anhu tanmiyatuh, dan bertanya tentangnya bagaikan apa? Bagaikan orang yang memeliharanya. Subhanallah ya, perumpamaannya. Jadi seperti itulah ya seorang penuntut ilmu. Punya usaha keras, semangat yang tinggi, cita-cita yang kuat, menghafal, ya, merojaah, dan banyak bertanya tentang ilmu. 3 hal ini bagaikan orang yang menanam pohon, dia menyiramnya dan memeliharanya hingga ilmu tersebut berkembang pada dirinya. Ya, hingga ilmu tersebut berkembang pada dirinya. Kemudian terakhir dari Al-Ma'kidur Rabi'a Asyarah, kesimpulan yang ke-14, ikramu ahlil ilmi wa tauqiruhum. Ini adab. Memuliakan guru ahlul ilmi dan mengagungkan mereka, menghormati mereka. Inna fadlal ulama'i azimun. Sesungguhnya keutamaan para ulama sangatlah besar. Wa mansibahum mansibun jalil. Kedudukan mereka adalah kedudukan yang mulia. Kenapa? Li'annahum aba'ur ruh. Karena mereka ini adalah bapaknya ruh kita. Iya. Bapaknya ruh kita. Iya. Fasyekhu abul lirruh. Maka guru itu adalah ayah untuk ruh. Artinya intinya, pokoknya, ya. Kama annal walida abul lil jasad. Sebagaimana ayah itu orang tua adalah inti dari jasad. Apa maksudnya ruh dengan jasad? Jadi kalau guru itu dia menjaga dari kesehatan apa? Hati kita, ruh kita. Iya, memperbaikinya dari dalam. Ya. Perumpamannya apa? Bagaikan orang tua yang menjaga jasad anaknya. Hah? Orang tua kan yang memelihara kita, ya, yang mencarikan kita nafkah sehingga kita apa? Bisa besar, ya, bisa berbakti kepadanya. Ya. Kalau syekh, kalau guru, itu menjaga kita dari apa? Dari hal-hal yang bisa menghancurkan dari ruh kita, kehidupan kita, yang hakikatnya. Iya. Menerangkan kepada kita bahayanya dari penyakit-penyakit hati, pentingnya memperhatikan keadaan hati. Ya, karena kalau hati baik, maka kita akan baik seluruh dari anggota tubuh kita. Seperti itu. Fal-i'tirafu bi fadlil muallimin haqqun wajib. Maka mengetahui keutamaan seorang pengajar, seorang guru, itu adalah hal yang wajib. Ya. Qala Syu'bah bin al-Hajjaj, kullu man sami'tu minhu haditsan fa ana lahu abdun. Setiap orang yang saya dengar hadis darinya, maka saya adalah budaknya dia. Ya. Bagaimana menghormati gurunya? Kata Syu'bah apa? Setiap saya mendengar hadis dari seseorang, maka saya terhadap orang itu adalah budaknya. Saya ini budak. Wastanbata hadzal ma'na minal Qur'ani Muhammad bin Ali al-Udfuy
udfuwiyu. Iya. Faqala idza ta'allama al-insanu minal alim wastafada minhu al-fawaid fahuwa lahu abdun. Kama qala ta'ala wa id qala Musa li fatahu wa huwa Yusha ibnu Nun. Walam yakun mamlukan lahu wa innama kana mutalmidan lah muttabi'an lahu faja'alahu Allahu fatahu lidzalik. Ya. Muhammad ibnu Ali beristinbat, berdalil tentang di dalam Al-Qur'an tentang makna ini. Bagaimana guru itu, kita ini budaknya, sebagai budak kita. Ya, jadi guru kita itu kita budak terhadap dia. Kenapa? Dia menyampaikan ilmu kepada kita. Dari mana diambil? Kata beliau, idza ta'allama al-insan, kalau seseorang belajar dari seorang guru, dia mengambil faedah darinya, maka dia terhadap guru itu adalah seorang hamba, seorang budak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah ketika Musa berkata kepada budaknya. Siapa itu? Maksudnya Yusha ibnu Nun. Ya. Yusha bin Nun ini bukanlah budak dari Nabi Musa. Dia hanya berguru saja, mengikutinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai apa? Sebagai budak. Sebagai budak. Waqad amara asy-syar'u bi riayati haqqil ulama ikraman lahum wa tawqiran wa izazan. Allah Subhanahu syariat telah memerintah kita untuk memperhatikan haknya para ulama, memuliakan mereka, mengagungkan dan menghormati mereka. Maka diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati may yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li ulama'ina haqqah." Bukanlah dari umatku, bukanlah dari golonganku orang yang tidak memuliakan orang-orang tua kami, maksudnya para ulama kami. Ya. Tidak menghormati mereka, tidak menghormati gurunya. Wa yarham saghirana, tidak merahmati orang-orang kecilnya dan tidak mengenal li alimana haqqahu, tidak mengenal hak seorang alim. Tidak mengenal kedudukan gurunya. Iya. Wa naqala Ibnu Hazmin al-ijma'a ala tawqiril ulama'i wa ikramihim. Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala menukil kesepakatan tentang wajibnya memuliakan para ulama dan menghormati mereka. Ya, ini adab. Ya. Kemudian terakhir, faminal adabil lazim lisyekh 'alal muta'allim. Di antara adab yang wajib diperhatikan seorang murid kepada gurunya yang masuk dalam bab ini adalah at-tawadu'ulah. Ya. Dia tawadu, merendah diri. Wal ikbalu alaihi, perhatian kepadanya. Wa adamul tifati anhu. Ya. Maksudnya tidak memperhatikannya. Ya. Tidak peduli terhadapnya. Wa mura'atu adabil hadithi ma'ah. Dia memperhatikan adab-adab berbicara bersamanya. Wa idza haddatsa anhu azzamahu min ghairi guluwin. Kalau dia berbicara tentang gurunya, dia memuliakannya tanpa gulu, berlebihan. Bal yunziluhu manzilatah, bahkan dia mendudukkannya sesuai dengan kedudukannya. Li alla yashinahu min haitsu arada ayyamdahahu. Supaya dia tidak jelek dari sisi dia ingin dipuji. Wal yashkur ta'limahu wa yad'ulah. Dia bersyukur terhadap pengajaran gurunya, mendoakannya. Wala yudhiril istighna anhu. Seorang murid jangan dia tampakkan merasa cukup dari gurunya. Artinya dia tidak perlu lagi. Tidak boleh seperti itu. Walaupun kita sudah mengambil ilmu darinya, kita sudah dapat ilmunya semuanya, kita tidak boleh merasa cukup. Tetap kita menghormatinya. Wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin. Tidak boleh menyakitinya dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Wal yatalattaf fi tanbihihi ala khata'ihi idza waqa'at minhu zallah. Hendaknya berlemah lembut dalam memperingatkan mereka terhadap kesalahan apabila dia jatuh dalam ketergelinciran. Nah, ini adab ya. Adab-adab seorang guru, seorang murid terhadap gurunya. Ya. Jadi kesimpulannya Ikramu ahlil ilmi wa tawqiruhum. Memuliakan
ahlul ilmi, para ulama, dan menghormati mereka. Ya, ini kesimpulan yang ke-14 terkait tentang khulasah ta'zimul ilm. Kesimpulan bagaimana seseorang itu mengagungkan dari ilmu syar'i yang dia pelajari. Dengan pengagungannya terhadap ilmu, maka seseorang akan berhasil ya di dalam belajar. Bisa difahami ya? Insya Allah di akhir materi besok ya kita akan simpulkan dari awal sampai akhir. Ya, supaya bisa terkumpul semua dalam pikiran. Oh, ini yang pertama, kedua, ini ya. Kita akan simpulkan seperti itu. Masih ada 6 ya, masih ada 6 karena semuanya ada 20. Insyaallah taala kita akan baca di pertemuan besok biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.